silakan. Ya, Mas Aiman, terima kasih ya. Saya ingin meluruskan sekaligus mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, selama kami memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka, Mas Roy, kemudian dulunya ada Bang Rismon juga, kemudian ada 3 tersangka pada klaster pertama, saya tegaskan bahwa tidak ada 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Tidak ada 1 rupiah pun 1 rupiah pun mengalir kepada tim kami. Dari siapapun? Dari siapapun. Tadi ada kan Pak Kiai Solo tadi? Oh, tidak ada. Kalau ada oknum-oknum yang menerima di luar tim kami. Kunjungan kami ke Solo dengan ke Jogja. Itu berarti berbeda. Itu berarti konteksnya berbeda. Maksud kami siapa? Itu konteksnya berarti sebelum perkara ini naik tahap penyelidikan dan penyidikan. Karena itu masih tahap awal. Mungkin saja iya berdasarkan keterangan mereka. Tetapi begitu perkara ini naik pada tingkat penegakan hukum di Polda Metro Jaya, di mana saat itu kami membentuk satu tim hukum yang namanya TAAKA. Ketuanya adalah Bang Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, kemudian Bang Ahmad Kozinudin selaku koordinator non litigasi, kemudian kami beberapa pengacara berhimpun di situ. Ada saya, ada Bang Azam, kemudian juga ada Bang Jak Aspar Dipiliang, kemudian ada Bang Bahar, ada Bang Medi Juniarto, dan lain-lain sebagainya. Bu Susi, Bu Dewi, dan lain sebagainya. Nah, selama kami berbulan-bulan memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka di klaster 1 maupun klaster 2, bahkan jauh sebelum bergabungnya Bang Refli Harun sebagai tim kuasa hukum RRT, itu kami bolak-balik Polda Metro Jaya, makan di Polda Metro Jaya di kantin, mohon maaf. Memang ada yang membawa kami fasilitas, yaitu emak-emak. Ada sebagian hadir di sini dari KNPRI. Mereka membawa kami makanan, mereka masak sendiri di rumah mereka. Itu Bu Mary dan kawan-kawan. Benar. Demi Allah, demi Rasulullah. Mereka membawa makanan, mereka tungguin kami di ruang kantin Polda Metro Jaya. Kami mendampingi para tersangka, para saksi ketika diperiksa. Kami keluar, kami dijemput dengan air aqua yang mereka siapkan. Dan itulah yang kami nikmati selama ini. Itu hal yang pertama, Mas Aiman. Hal yang kedua, kami justru juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami selaku kuasa hukum. Pada saat kami menghadirkan beberapa ahli di Polda Metro Jaya, Mas Roy tahu, ada ahli yang kami datangkan dari luar kota, perlu kami cari penginapannya karena tentu ada keterbatasan waktu. Itu kami patungan. Saya keluarkan dari kantong saya, Bang Kozinudin keluarkan dari kantong pribadi beliau, Bang Petrus Celestinus, ada Bu Firsa Dewi, ada Bu Susi, semua patungan. Demi Allah, demi Rasulullah. Jadi fitnah-fitnah itu tidak benar. Itu hoax yang dibuat oleh kubu-kubu yang tidak bertanggung jawab untuk mengalihkan esensi daripada perkara ini, yaitu pembuktian terhadap ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kami juga mengeluarkan uang dari kantong pribadi kami untuk akomodasi, untuk konsumsi para ahli. Dan bahkan tadi kalau disebut kami ngumpul kemudian ada yang membayari, memang ada juga yang sering membayari kami makan. Dari para YouTuber saya sebut aja namanya satu persatu. Bang Michael Sinaga berapa kali bayar buat kami? Dari pendapatan Sentana TV. Uang halal ya dari YouTube. Pendapatan dari YouTube. Pendapatan dari YouTube. Saya sumbangin dikit lah buat pergerakan ini. ARM jangan lupa tuh Pak. Beberapa kali juga Mas Roy bersama dengan kami. Akhirnya Mas Roy juga mau membayari kami para kuasa hukum. Sehingga pada suatu saat, kami ini kadang-kadang malu juga kepada para tersangka. Kami ngambil alih sendiri. Mas Roy, hari ini Mas Roy nggak usah bayar. Saya yang bayari. Itu sering terjadi di Polda Metro Jaya. Kami bertemu di tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua itu adalah donasi pribadi kami sendiri. Tim yang sedang membongkar dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Ya, itu soal aliran dana. Soal yang kedua, soal ada pertemuan di mana ada orang yang mengorkestrasi kami selaku tim kuasa hukum. Ada orang yang memerintahkan kami. Kami ini para pengacara yang punya independensi. Kami tertarik membela Mas Roy, Dr. Tifa, dan kemudian Bang Rismon bersama 3 tersangka lainnya sebelum ada RJ-nya Bang Rismon. Itu karena kami yakin dan percaya bahwa hasil penelitian mereka bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami tertarik bukan untuk menyebarkan berita hoax, bukan untuk membuat fitnah kanan kiri terhadap pribadi Pak Joko Widodo, tetapi kami tertarik untuk memberikan satu kejelasan kepada bangsa ini supaya mantan presiden yang ijazahnya dipertanyakan dan dipersoalkan itu clear dan clean apakah ijazah ini asli atau palsu, sehingga ke depan bangsa ini tidak lagi punya noda hitam di dalam sejarah perjalanan demokrasinya bahwa ada mantan presiden yang dipertanyakan ijazahnya, ada mantan presiden yang dipersoalkan ijazahnya karena diduga ijazah itu adalah palsu berdasarkan hasil penelitian mereka. Itu yang membuat kami tertarik.